Saat ini kami sudah bersama dengan seorang pria yang tengah viral karena diduga menggoda seorang YouTuber wanita asal Korea. Kami ajak langsung Anda bergabung dengan Pak Asri. Selamat siang Pak Asri. Oke Pak Asri mungkin bisa di-unmute, suaranya belum terdengar. Halo, selamat siang Pak Asri. Pak Asri, mungkin videonya termute Pak, suaranya tidak terdengar. Oke, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Asri, tapi nampaknya masih ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Asri. Kita coba perbaiki. Kita akan tanyakan ya versi dari Pak Asri ini sebenarnya seperti apa. Selamat siang Pak Asri. Selamat siang. Oke, Pak Asri. Siang. Ya, Bapak kan sudah viral nih akhirnya di media sosial karena dianggap menggoda begitu Pak. Sebenarnya ceritanya Bu, seperti siap, apa Bu. ini Pak? Mungkin bisa diklarifikasi Pak? Siap. Iya, ini saya perlu klarifikasi. Didengar suaraku, Bu ya? Ya, terdengar jelas. Pak Asri. Iya, itu kejadiannya setelah saya ada urusan. Kebetulan penginapan saya itu dekat dengan tempat makan. Setelah makan, karena di ruang utama itu banyak orang, maka aku masuk ke ruang sebelah. Kebetulan di ruang sebelah itu ada itu YouTube dari Korea. Kami sebelum lihat, karena kami sudah pesan makan dengan teman saya, Alex. Ini YouTube Korea ini mengajak mau bergabung. Tapi itu bergabung itu dia belum melakukan untuk syuting itu. Setelah kita akan bergabung, makanannya itu orang Korea itu dia gabung sama kita. Setelah gabung sama kita, dia minta izin, Bang, Om, boleh gabung gabung makan di sini, sekalian ambil gambar. Foto sebelah boleh. Setelah itu kita boleh kapas semua, dia tanyalah, abang dari mana? Saya bilang abang dari Kendari. Kendarinya di mana? Saya bilang Kendarinya itu daerah Sulawesi Selatan sana. Terus tanya lagi masalah makanan khas, pariwisata. Pariwisata di Kendari itu pariwisata apa yang bagus? Setelah kita berinformasi di Kendari pariwisatanya itu ada pariwisata Wakatobi, adalah banking. Setelah itu saya konfirmasi dan tanya lagi masalah makanan khas daerah sana. Teman saya jawab itu nama Ales, katanya Songgi. Tuh, setelah berlangsung makan apa semua, setelah makan, dia sempat tanya, abang nginap di mana? Saya bilang, abang nginap di hotel depan sana, hotel Swiss Bell. Saya bilang, mau mampir silakan. Tuh, tetapi pada intinya, ini video-video yang beredar itu sudah diedit banyak, sudah terputus-putus. Itu. Setelah ini YouTube selesai semua, dia minta pamitan jebat tangan apa semua, sambil dia pukul-pukul bahu saya, katanya abang baik, om baik, orang baik. Itu sampai dapat datang jemputannya, kita persilakan, kita antar sampai di mobil. Ini orang Korea ini langsung pulang. Kami setelah itu juga dengan teman saya Alex itu kita langsung pulang ke hotel gitu. Pada intinya masalah ajakan itu karena dari mulai dia pertanyakan, abang nginap di mana? Saya bilang situ di hotel, kalau mau mampir silakan mampir. Dia jawab, aduh nggak bisa karena aku udah mau beli ini, mau pergi di tempat wisata, namanya Bunaken tuh. Pak Asri, tapi di video tersebut Pak Asri mengaku namanya Albert. Kenapa Pak? Iya, karena nama saya nama-nama panggilan nama-namanya gaul begitu. Oh, itu nama gaulnya Pak Asri gitu ya Pak Albert? Iya. Oke, Pak Asri, sebelumnya juga menjadi viral di kantor karena... di kantor. Halo. Iya. Halo. Iya Pak. Halo. Halo Di Pak. kantor aja itu sering teman-teman saya panggil Albert.
Oke, Pak, yang juga menjadi Iya. viral ini karena katanya Pak Asri bekerja di Kemenhub ya Pak ya? Ah, iya, saat berkenun pada saat kita perkenalkan itu dengan dia itu dia tidak tahu kita ini bekerja di Kemenhub. Oke. Nanti Oke. karena digoreng-goreng dengan wartawan lokal Kendari ini, karena ada unsur politiknya apa semua, sehingga mereka itu munculkan itu identitas saya. Tapi awalnya kita pertemuan itu tidak ada kita memperkenalkan masalah bekerja di Kemenhub. Oke. Sudah ada komunikasi Pak dari Itu. Kementerian Perhubungan? Oh, enggak ada komunikasi, itu sudah dipolitisasi dengan media-media lokal. Artinya pada intinya foto itu sudah banyak diedit-edit, Mhm. sudah banyak terpotong-potong. Oke, Pak Asri, Makanya ya siap. silakan Pak. Nah, makanya pertama muncul di KJB itu saya tidak terlalu tanggapi karena itu menurut saya kan tidak ada unsur paksaan, tidak ada mengantu. Maka setelah saya tanggapi, itu kemarin dulu saya tanggapi itu karena wah ini sudah meresahkan, ini sudah memalukan keluarga. Makanya itu saya laporkan ke Polda Sultra dengan Oke. aduan saya pencemaran nama baik. Sementara yang posting ini kan bukan dia. Yang posting ini adalah akun gelap, namanya itu Kanebo Kering Ya. Oke. Pak yang ada Asri, di Kendari. Pak Asri, Nah, tapi yang ramai kemudian disoroti oleh masyarakat ini adalah pernyataan Anda yang sempat mengatakan bahwa mampir ke hotel boleh, kemudian tanya lagi mampir ke hotel aku boleh. Ini maksud pernyataan Anda apa Pak? Bisa diklarifikasi? itu mampir ke hotel aku, kan dia persilakan. Kalau mampir ke hotel aku itu boleh, saya tidak melarang dia. Itu. Oke, hanya beramah tamah begitu ya Pak ya? Artinya mampir ke hotel aku itu artinya tidak ada larangan. Oh, ini Tidak mungkin. ada unsur negatifnya, tidak ada Oke. sama sekali unsur negatifnya. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan dianggap oleh netizen ada unsur-unsur untuk menggoda. Sebenarnya tidak ada, Pak. Tidak ada unsur menggoda. Tidak ada unsur menggoda. Oke. Saya cuma kalau mau ke hotel saya silakan. Kan enggak, kita tidak melarang dan dia sudah baik dengan kita. Sampai dia sebut saya, sampai dia keluar itu sampai pukul saya, tapi itu dia sudah tidak ada siaran. Om baik, Om baik. Pak Asri, ini ada netizen loh yang bilang juga katanya tatapan ataupun pandangan dari Pak Asri ini kayak terkesan genit gitu ke Jia. Wah, itu yang bagi-bagi yang menganalisa orang-orang netizen itu yang ada perasaan jengkelnya dengan saya. Mereka itu artikan. Tapi dalam hati lubuk kecil saya tidak ada perasaan. Tidak ada perasaan. Bah menjurus ke situ. Oke, Tidak sudah ada ada perasaan kontak menjurus tidak ke Pak situ. dengan YouTuber Korea Cuma Jia ini? Ya, cuma yang hangat ini karena ini komen-komen netizen. Mungkin mereka itu kenal saya karena mereka itu ada rasa jengkel dengan saya. Iya, iya. Gitu. Oke. Sudah ada ini enggak Pak komunikasi dengan YouTuber Koreanya Jia? Yang sering komunikasi itu YouTube-nya dia itu ada teman saya namanya Alex yang sama-sama itu. Terus Karena gimana? dia minta IG-nya. Sementara saya kan saya tahu masalah IG. Oke. Katanya gimana Pak? Sudah tahu belum jadi Katanya viral? dia sudah saya tahu juga bahasanya dia, saya tahu juga bahasanya dia. Gitu. Tapi saya dalam hati saya tidak ada niat. Itu hanya netizen-netizen saja yang besar-besarkan. Oke, tidak ada niat dari Pak Asri, tapi Pak Asri ini kan sudah viral di mana-mana begitu. Apa yang kemudian Pak Asri alami setelah viral? Apakah dapat banyak komentar-komentar negatif begitu dari netizen? Komentar-komentar negatif itu banyak. Artinya sudah menyerang keluarga saya, sudah menyerang keluarga istri saya malah diteror, apa semua. Waduh. Tapi itu saya tenangkan istri saya, itu nggak usah ditanggapi, itu kan komentar orang-orang. Dan itu akun-akun bodong semua. Oke, Pak Asri, istri sampai diteror Pak, ini parah nggak Pak? Separah apa sih terornya Pak? Maka istri saya diteror meminta pertemanan orang-orang yang tidak jelas. Dia tanyakan bagaimana keadaannya istrinya Pak Asri. Mereka ini menginginkan ini kayaknya dengan adanya kejadian ini mereka menginginkan supaya rumah tangga itu retak. Oke.
Kalau respon dari istri gimana nih Pak melihat video atau banyak juga netizen-netizen yang berkomentar negatif? Nah, istri saya dia biasa-biasa saja karena apa yang dia nonton itu yang di YouTube yang aslinya itu tidak menjurus ke asusila, tidak menjurus kekerasan, dan itu di tempat umum. Istri saya ada di samping. Oke. Dia juga mungkin dia beri klarifikasi tentang apa komen-komen netizen itu. Karena Iya, Mbak iya, iya. terus terang di kantor itu artinya ada rasa jengkel sama kita, ada yang tidak inginkan sama kita. Gitu akhirnya mereka dorang giring kepada apa yang saya lakukan itu yang di foto itu digiring dengan hal-hal yang negatif. Ya. Tetapi niat saya tidak ada sama sekali. Oke. Istri Bapak nggak marah ketika nonton video yang tadi Bapak sampaikan sudah dipotong-potong, Pak? Istri saya awalnya sempat marah dengan saya. Sempat marah awalnya ketahui. Setelah istri saya dia tanya teman saya nama Alex, yang konfirmasi apa kejadiannya sesungguhnya. Alex yang konfirmasi sama istri kan tidak ada kejadian. Itu pun hanya 15 menit, tidak sampai 15 menit. Makanya istri saya tenang. Oke, Pak Asri, ini kan Bapak merasa kalau kemudian dirugikan begitu ya dengan potongan-potongan video tersebut. Kami kasih waktu singkat saja Pak Asri untuk menyampaikan ke publik begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan pesan ke masyarakat di luar sana yang mungkin mencemooh Anda dan menangkap hal-hal negatif dari potongan video? Dengan potongan video itu, dengan adanya potongan video itu, saya merasa saya itu bahwa dinilai dengan keluarga besar saya dan keluarga istri saya sudah positif. Makanya saya ambil langkah untuk melaporkan kejadian ini ke Polda supaya diusut tuntas. Dan yang pakai akun bodong itu kita sudah ketemu orangnya, sudah ada orangnya, rumahnya, apanya semua. Nanti pada saat hari Senin akan dikembangkan penyelidikan. Siapa sebenarnya yang memberikan keterangan tentang pribadi saya. Dan itu tidak jauh-jauh, pasti orang kantor saya. Oke, Pak Asri, kan ini tadi berpengaruh berefek kepada keluarga. Bagaimana dengan pekerjaan Pak? Ada pemeriksaan Pak dari kantor? Itu sudah jelas karena hari ini sore ini saya berangkat ke kantor untuk ke Jakarta untuk klarifikasi tentang kejadian yang sebenarnya. Oke. Itu. Artinya tindak lanjut ke Dan depannya? saya bawakan bukti-bukti video yang pertama itu tentang kejadian dan bahwa laporan ini saya sudah lakukan dan laporan saya dari kepolisian saya sudah bawa gitu. Oke, Pak Asri, kalau di sekitar Pak Asri, mungkin di Kendari, warga-warga sekitar heboh juga nggak setelah beredarnya video dari Pak Asri ini? Ada yang nyamperin Pak Asri juga nggak? Iya, teman-teman kantor saya itu setelah mempelajari video itu ya mereka tanggapi dengan karena mereka mungkin satu yang saya. Kalau bagi orang yang yang tidak senang pasti ditanggapi negatif. Oke. Mereka bisa simpati itu cobaan karena apa yang ada setelah dipelajari dilihat dari video-video awal itu tidak ada tindakan-tindakan yang negatif. Baik. Gitu makanya saya sangat terlalu takut dengan apa-apa karena saya merasa tidak ada tindakan-tindakan saya negatif. Oke. Bagaimana kemudian kita di Kendari kalau kita lihat tamu baru lihat itu kita persilakan perlu kita panggil di rumah ajakan-ajakan yang baik. Oke, Pak Asri, Itu. kan tadi Pak Asri katakan bahwa yang bertukar untuk Instagram ya tadi, bertukar Instagram adalah Alex. Nah, ada kedepannya Bapak akan menghubungi Jia nggak Pak untuk sekalian klarifikasi ini sebenarnya videonya yang sebenarnya seperti apa begitu, supaya netizen juga tahu. Rencana begitu saya sudah suruh teman saya Alex 2 hari lalu kemarin 2 hari lalu. Saya bilang tolong Alex itu hubungi Jia karena kita sering main IG sama dia. Tolong dikonfirmasi kembali videonya bagaimana ya jalan yang terbaiknya karena di Kendari ini sudah beredar bahwa itu sudah menjurus artinya saya sudah tidak bisa terima karena sudah menyerang keluarga saya dan pekerjaan saya. Nah, ngomong-ngomong soal Alex, Pak, apakah rekan Bapak Alex juga mengalami situasi yang sama dengan Pak Asri?
Kalau Pak Alex dia tidak mengalami situasi itu, yang diserang itu adalah saya, karena mungkin saya orang tidak menginginkan ada karena saya sudah menduduki jabatan itu. Yang diserang ini karena saya itu memiliki jabatan. Itu. Baik, terima kasih Pak Asri sudah mengklarifikasi hal tersebut di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga masalahnya segera selesai dan mungkin Jiahnya juga bisa diajak untuk bersama-sama klarifikasi. Terima kasih Pak Asri sekali lagi, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak. Salam sehat.